Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Demas Abrindo Fastra, kelas TE 2024A dengan NIM 24050874014. Di sini saya akan menjelaskan beberapa kasus plagiasi yang ada di kalangan akademisi. Sebelumnya saya akan menjelaskan apa itu arti plagiasi. Istilah plagiasi dalam kurung plagiaris berasal dari bahasa Latin yaitu plagiarius yang memiliki arti pencuri atau penculik naskah. Kategori plagiarisme atau plagiasi menurut Silverman adalah mengambil fakta, kutipan, atau pendapat yang didapat dari orang lain, buku, makalah, film, televisi, atau tab tanpa menyebutkan sumbernya dan tidak memiliki izin. Plagiasi termasuk dalam kejahatan yang bersifat melawan hukum dan merugikan pemilik karya asli. Kasus plagiasi sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (UU Hak Cipta). Selanjutnya saya akan memberikan contoh-contoh kasus plagiarisme di kalangan akademisi. Yang pertama, Rektor UNJ dicopot sementara karena melakukan plagiarisme. Pada tahun 2017, Rektor Universitas Negeri Jakarta, Profesor Jali yang diduga terlibat dalam kasus plagiarisme. Setidaknya ditemukan ada 3 atau hingga 5 doktor lulusan UNJ yang diduga menjiplak karya ilmiah orang lain. Pada pemberitaan media massa ditemukan 3 pejabat yang diduga menerima gelar doktor dari UNJ dengan disertasi plagiat yang berasal dari wilayah Sulawesi Tenggara, yakni Nur Alam (gubernur nonaktif), Syarifuddin Safa (kepala Bapeda), dan Nur Endang Abbas (asisten 1 sekretariat provinsi). Mereka yang telah lulus dari program studi dan terbukti melakukan plagiat diancam pembatalan ijazah. Sementara sanksi lainnya yaitu untuk mahasiswa aktif antara lain teguran, peringatan tertulis, dan pemberhentian secara tidak hormat. Pada kasus dugaan adanya plagiarisme, maka Jali diberhentikan sementara atas peraturan yang bernomor 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi. Satu peraturan lainnya bernomor 100 tahun 2016 yang mengatur pendirian, perubahan, pembubaran perguruan tinggi negeri dan swasta. Menurut Ainun Niam, Jali mengeluarkan regulasi dan syarat kelulusan tanpa melibatkan senat. Regulasi yang dibuat Jali melampaui kewenangannya. Regulasi akademik seharusnya dibuat bersama senat, tapi ini tidak melibatkan senat. Regulasi itu menyebabkan semakin banyak plagiarisme, ucap Ainun. Dan kasus plagiasi di UNJ sebelumnya pernah ada kasus jual beli ijazah palsu di beberapa universitas dan sekolah perguruan tinggi di Jakarta maupun kota-kota lainnya. Lanjut untuk nomor 2, plagiarisme yang terjadi di UGM atas nama Anggito Abimanyu. Pada tahun 2014 ada dosen dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis di Universitas Gadjah Mada atau bisa disebut UGM, yaitu bernama Anggito Abimanyu yang terlibat kasus plagiarisme. Anggito Abimanyu merupakan pria kelahiran Kota Bogor tanggal 19 Februari tahun 1963. Seorang pria berusia 61 tahun tercatat sebagai lulusan Fakultas Ekonomi dan Studi Pembangunan di UGM pada tahun 1985. Anggito juga lulusan S1 dan S2 di University of Pennsylvania, Philadelphia, Amerika Serikat. Anggito Abimanyu adalah seorang akademisi dan peneliti yang pernah terlibat kontroversi
plagiarisme dalam penulisan artikel opini. Kasus ini muncul karena adanya tuduhan beberapa karya ilmiah yang mengandung unsur plagiarisme dari sumber lainnya tanpa menyebutkan sumber referensi yang tepat. Pada kontroversi plagiarisme ini memicu perdebatan pada kalangan akademisi maupun publik mengenai etika dalam penelitian dan penulisan yang dilakukan Anggito. Akibat berbagai tuduhan ini, Anggito memilih untuk mengundurkan diri dari pekerjaannya yang sebagai staf pengajar Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB) di Universitas Gadjah Mada (UGM). Pernyataan resmi pengunduran diri dari jabatannya di hadapan wartawan serta kolega di FEB UGM di UC Resto di Bulak Sumur UGM pada Senin tanggal 17 bulan Februari tahun 2014. Pada waktu itu Anggito didampingi oleh Rektor UGM Profesor Dr. Pratikno dan Dekan FEB Profesor Dr. Wihana Kirana Jaya. Lanjutnya nomor 3. Kasus dugaan plagiarisme Rektor Maranatha. Pada tahun 2014 diduga Felix Kalsim mengutip beberapa karya mahasiswa. Salah satu dugaan itu terkait karya mahasiswa yang bernama Andini di Anjayani mengenal studi kasus program pelayanan kesehatan dasar gratis di Kota Banjar. Oleh Felix, karya tersebut diduga dikutip dengan menjadikan makalah pada acara di Kota Yogyakarta. Karya tersebut oleh Felix diberi judul AKES Studi Free Basic Health Service in Banjar City, West Java. Saat ditanya tentang dugaan plagiarisme, respon Felix tidak membantah dan tidak juga mengiyakan dugaan tersebut. Saya harus tahu detail kenapa ada indikasi seperti itu. Saya tidak bisa menanggapi kalau tidak tahu persis duduk persoalannya, kata Felix. Felix ditelepon pada Rabu 29 Januari, itu pun mengaku sedang tidak enak badan sehingga tidak banyak bicara. Rektorat UK Maranatha Bandung masih terus melakukan investigasi tentang dugaan kasus plagiarisme. Nomor 4. Alumnus program doktoral Sekolah Teknik Elektro dan Informatika (STEI) Institut Teknologi Bandung (ITB), Muhammad Zuliansyah. Muhammad Zuliansyah merupakan alumnus program doktoral STEI angkatan tahun 2003. Harus menerima konsekuensi berupa tidak berlakunya ijazah serta disertai miliknya. Akibat terbukti atas dugaan plagiarisme karyanya dalam disertasi miliknya yang berjudul 3D Topological Relation for 3D Spatial Analysis. Disertasi tersebut merupakan plagiasi dari paper yang berjudul 3D Topological Relationship yang dikarang oleh Sika Zlatanova. Pernyataan tersebut dikeluarkan oleh pihak Komite Institute of Electrical and Electronics Engineer (IEEE) ketika disertasi karya Zuliansyah diikut sertakan dalam The IEEE International Conference on Cybertech and Intelligence di Chengdu, China pada akhir September 2008. Sementara itu, paper Sika pernah dipresentasikan dalam The 11 Tahun International Workshop on Database and Expert System Application Diksha 2000. Plagiarisme yang dilakukan oleh Zuliansyah termasuk dalam kategori plagiasi level 1 atau paling berat. Zuliansyah meminta maaf kepada komite IEEE melalui email.
Ia juga mengaku melakukan tindakan plagiarisme tanpa sepengetahuan dosen pembimbingnya. Ada 3 dosen pembimbing Juliansyah, yaitu Profesor Dr. Karmadi Makbud, Subono Harso Supangkat, dan Yoga Priyana. Terhitung mulai April 2009 hingga 2012, Juliansyah dilarang mempublikasikan karya apapun di dalam bentuk publikasi IEEE. Sedangkan 3 dosen pembimbing Juliansyah juga mendapatkan sanksi berupa teguran langsung dari Rektor. Institut Teknologi Bandung juga mengirimkan permintaan maaf kepada pihak yang dirugikan, khususnya peneliti asli Dr. Sika Zlatanova dan organisasi internasional IEEE. Dalam kasus ini ITB melakukan tindakan korektif dengan memberi sanksi akademik yang tegas pada pelaku. Nomor 5, dosen favorit Unpar yang gemar menjiplak. Mantan guru besar Universitas Katolik Parahyangan, Profesor Anak Agung Banyu Perwita, ketahuan menjiplak karya yang dia kirim ke surat kabar berbahasa Inggris. Dosen favorit itu pun harus menyudahi karirnya dengan cap plagiator. Banyu tadinya adalah seorang dosen favorit di jurusan Hubungan Internasional Unpar. Awalnya tidak ada yang mengetahui kalau profesor muda itu menjiplak tulisan buat dikirim sebagai artikel opini pada surat kabar The Jakarta Post. Tulisan Banyu disebut judul RI is Defense Transformation, diterbitkan di The Jakarta Post tanggal 14 Juni tahun 2009. Setelah ditelusuri lebih detail, diketahui Banyu menjiplak tulisan karya Richard A. Bitzinger yang berjudul Defense Transformation and the Asia Pacific Implication for Regional Militaries, diterbitkan di jurnal Asia Pacific Center for the Security Studies volume 3 nomor 7 pada Oktober 2004. Tak hanya itu, masih di surat kabar yang sama ternyata Banyu kembali menerbitkan artikel opini yang berjudul RIA New Middle Power. Tapi lagi-lagi Banyu menjiplak dari tulisan seorang penulis yang berasal dari negara Australia bernama Karl Unger yang berjudul The Middle Power, Corruption in Australia Foreign Policy. Telah diunggah di Australia Journal of Politics and History volume 53 pada tahun 2007. Akibat perbuatan plagiarisme, Banyu Perwita diberi sanksi, yaitu dipecat dengan tidak hormat. Namun Banyu tidak mau harga dirinya dipermalukan. Ia memilih mengundurkan diri. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.